Teringat dia masih memiliki foto bersama dengan Vero, dia bersiap untuk mencetaknya menjadi ukuran besar dan menggantung di villa pusat. Luas villa pusat sangat besar, kira-kira ada 1.000 meter persegi, dan juga berlantai double. Pemandangan bunga di sekelilingnya. Setiap hari ada tukang kebun khusus yang datang memotong. Hanya tinggal di rumah ini baru bisa merasakan kehidupan orang kaya sangat enak. Minggu sore, teman-teman sekelas berkumpul di rumah keluarga Chen. Orang-orang yang datang adalah yang hari itu datang melihat rumah Parno, dan juga makan malam bersama. Saat itu sudah ditetapkan, terakhir kali Parno yang membayar, kali ini Pak Chen yang membayar, sekalian melihat rumah yang dibeli oleh menantu Pak Chen. Aku merasa menantu keluarga Chen itu tidak bisa diandalkan. Kata-katanya tidak ada awal dan akhir, masih membiarkan kita menunggu di sini, mungkin rumah yang dia beli satu area dengan rumah Parno. Takutnya tidak mungkin. Eling Bening adalah area elit. Tidak bisa dibeli sembarangan. Sebelumnya bukankah sudah mendengar dari mereka, menantunya itu hanya mahasiswa, tidak punya pekerjaan, uang dari mana untuk membeli rumah seharga miliaran itu. Parno mendengus dingin. Menantu keluarga Chen itu tidak berguna. Ada beberapa hal aku lupa mengatakan kepada kalian. Dulu Putri Gito awalnya ingin dinikahkan dengan putraku, pada akhirnya muncul seorang menantu entah dari mana. Itulah yang membuat Desta sombong. Dengar-dengar dia adalah seorang anak yatim piatu yang dibawa oleh seorang biksu ke keluarga Chen. Dulu keluarga Chen mempunyai hutang budi dengan biksu itu, jadi pemimpin keluarga Chen mengatur cucunya sendiri untuk menjadi tunangan dia. Rupanya menantu yang datang sendiri. Bocah ini tidak berguna, bagaimana Putri Gito bisa bertahan 3 tahun dengannya? Semua orang penasaran. Bertahan apanya, bukankah beberapa waktu lalu sudah berpisah, sekarang tidak tahu kenapa bisa berhubungan dengan putri kecil mereka, benar-benar tidak tahu malu. Keluarga Chen benar-benar bisa melakukan apapun. Hah, saat itu jika putri keluarga Chen mengikuti putramu, maka sekarang sudah bisa menikmati hidup. Putramu sekarang bekerja di perusahaan besar, pemasukan 1 bulan bisa sampai 20 jutaan, 1 tahun bisa miliaran. Sayang sekali walaupun keluarga Chen memiliki banyak uang, tapi Gito tidak bisa menikmati hidup. Semua orang tertawa. Dulu Gito adalah orang kaya generasi kedua, mereka merasa cemburu, tapi sekarang, hanya menjadi bahan ejekan mereka. Mungkin ketidakadilan dulu, sekarang baru terbalaskan, membuat mereka merasa sangat puas. Menantu keluarga Chen yang tidak berguna itu benar-benar melakukan hal bodoh. Hahaha. Nanti lihat mereka tidak bisa memperlihatkan rumah mereka, atau mungkin memperlihatkan rumah jelek kepada kita, maka itu akan menarik sekali. Aku tebak Gito demi menjaga wajahnya, menyewa sebuah rumah untuk menipu kita. Parno berkata. Mungkin juga, saat itu kita suruh mereka keluarkan surat hak milik rumah untuk diperlihatkan, merusak rencana dia. Semuanya berpikiran sama, lebih mengantisipasi pertemuan ini. Saat ini terlihat seorang pria dan wanita keluar dari pintu besar area kecil ini. Pria itu memeluk wanita, berjalan kemari sambil tersenyum. Paman dan Bibi, sudah datang secepat ini. Orang ini adalah Dedi, di sebelahnya adalah pacarnya, keduanya terlihat berenergi, penampilannya luar biasa. Dedi, kamu sudah pulang, kami sedang membicarakan masalah keluarga Chen. Parno langsung menyambut. Putranya adalah kebanggaan dia. Apa yang harus didiskusikan? Jika dia benar-benar membeli rumah di sini, aku akan segera mengganti yang lebih baik untuk kalian. Aku berencana bekerja 2-3 tahun lagi, lalu membeli 1 set townhouse di sini. Saat itu kamu dan mama bisa pindah ke sini. Dedi mengibaskan tangan, berkata dengan tidak peduli. Hehe, Dedi, walaupun kamu bisa menghasilkan miliaran dalam setahun, tapi juga jangan terlalu boros. Dengar-dengar townhouse di sini setidaknya seharga 3-4 M. Walaupun Parno berkata begitu, tapi kata-kata putranya itu membuat dia sangat senang, wajahnya terlihat bersinar. Semua orang di samping mereka menunjukkan pandangan iri. Parno, kamu benar-benar melahirkan anak yang baik, takutnya keluarga Chen akan menyesal. Parno, kapan kamu akan menyuruh putramu mengkoneksikan kami, memberikan pekerjaan untuk anak-anak kami di perusahaan? Benar-benar, putramu begitu hebat, mengatur pekerjaan sederhana untuk anak kami juga boleh.
Tempat Dedi bekerja adalah perusahaan besar, banyak orang yang sangat ingin bekerja di perusahaan ini, tapi tidak ada pendidikan dan koneksi. Sekarang petinggi perusahaan ada di depan mata, kenapa mereka harus melepas kesempatan ini? Dedi, nanti saat kamu ada waktu bantu mereka lihat perusahaan kalian ada posisi yang kosong atau tidak, beritahu paman dan bibi ini. Parno mengedipkan mata ke arah putranya. Dedi yang di depan tidak mungkin tidak memberi wajah kepada ayahnya, lalu menjawab menyetujui. Mencari pekerjaan untuk anak kalian tidak sulit. Hanya saja beberapa waktu lagi aku akan pergi ke grup Diamond Bling. Rekrutmen mereka sangat ketat. Aku takut anak kalian tidak begitu memenuhi persyaratan. Dedi mengatakan terlebih dahulu hal jelek di depan. Saat itu jika anak mereka tidak bisa lolos rekrutmen, tentu saja tidak bisa menyalahkan dia. Dia hanya bertanggung jawab merekomendasikan saja. Grup Diamond Bling. Maksudmu perusahaan besar pertama di daerah Sanbaku kita? Semua orang terkejut, sedikit merasa asing, kenapa tidak pernah mendengar nama grup Diamond Bling? Benar, grup Diamond Bling itu memproduksi obat-obatan. Aku sudah mendapatkan koneksi di dalam, pergi menjadi manajer sebuah proyek. Dedi tertawa sambil berkata, aku dengar keluarga Chen bekerja sama dengan grup Diamond Bling. Beberapa hari ini juga aku dengar. Keluarga Chen membeli 2 mobil Audi. Ini semua adalah keuntungan yang diperoleh putri bungsunya yang menjadi penanggung jawab di grup Diamond Bling. Grup Diamond Bling ini benar-benar sangat kaya. Parno menarik nafas. Hehe, hanya seorang penanggung jawab saja, manajer proyek berada di atas penanggung jawab, dan Vero itu masih bersekolah. Kemampuan apa yang dimiliki untuk bertanggung jawab dengan posisi ini? Keluarga Chen hanya melatih dia saja, pada akhirnya dia akan turun juga. Dedi berkata sambil tertawa. Jadi kelak kamu bisa mengurus Vero itu. Mata Parno bersinar terang. Ayah dan anak ini membuat semua orang merasa sangat iri. Masuk ke grup Diamond Bling dan menjadi karyawan level tinggi, bahkan memasuki manajemen, itu adalah perubahan identitas yang besar, mungkin akan memiliki puluhan juta aset atau bahkan lebih. Dan di saat pembicaraan yang panas itu, sebuah mobil berhenti di depan sebuah rumah dalam area Eling Bening. Apakah kalian orang yang ingin melihat rumah? Naik mobil secara terpisah, di belakang masih ada 2 mobil lagi, seharusnya cukup untuk diduduki. Supir menunjuk posisi mobil di belakang. Apa maksudnya? Kenapa masih harus naik mobil? Parno tertegun. Bukankah kalian ingin melihat rumah? Jarak dari sini ke villa pusat lumayan jauh, kalian yakin ingin berjalan kaki ke sana? Supir bertanya dengan tertegun. Villa pusat. Segerombol orang itu sangat terkejut ketika mendengar ucapan staf perumahan itu. Mereka datang karena melihat rumahnya cukup bagus. Tapi mereka datang ke sini tujuannya untuk membongkar kepura-puraan dan kedok dari menantu keluarga Chen. Sekalian juga untuk membuat anak dan ayah sang membuat sebuah jalan yang mulus untuk masa depan mereka. Tapi disangka, staf Eling Bening mau membawa mereka masuk dan pergi ke villa pusat. Mereka sudah pernah dengar kalau di tengah-tengah Eling Bening ada sebuah villa. Tapi villa itu sangat mewah sekali dan harganya setinggi langit. Villa semewah itu, mereka saja sampai tidak berani memimpikannya, apalagi dalam kenyataan, mana mungkin mereka berani melihat-lihat villa itu. Yang mereka takuti jika mereka tidak sengaja menggores atau merusak barang di sana, dengan apa mereka bisa bayar ganti rugi. Meskipun menjual semua yang mereka miliki bahkan diri mereka sendiri, itu tidak akan cukup bayar ganti ruginya. Ketika berpikir sampai sini, semua orang-orang itu perlahan berpikir kalau sopir itu salah mengira. Rumah di Eling Bening memang sangat diminati banyak orang. Setiap hari entah berapa orang yang datang untuk melihat-lihat. Mungkin ada seorang yang kaya raya yang misterius mau datang untuk melihat-lihat villa ini dan sopir itu mungkin mengira itu adalah mereka sehingga mau membawa mereka untuk melihat-lihat villa. Ketika Pasang mau menjelaskan tiba-tiba anaknya maju selangkah dan merebut kesempatan ayahnya itu untuk bicara. Paman-paman dan bibi-bibi, lagi pula di sini kita juga bosan kalau terus menunggu. Bagaimana kalau lebih baik kita masuk ke dalam dan melihat-lihat? Desta si sampah itu sudah membuang-buang waktu berharga kalian semua. Dia hari ini pasti tidak akan bisa menunjukkan rumah yang diakui sudah dibelinya dan sekarang pasti dia kebingungan tidak tahu harus berbuat apa.
Kita tidak usah menunggunya lagi, lebih baik kita naik ke mobil saja dan melihat-lihat villa pusat itu. Tangan Dedi terus melambai seolah seperti dia adalah pemilik dari villa pusat saja. Semua orang yang mendengar ini pun satu persatu merasa kalau ucapan Dedi ini cukup masuk akal. Keluarga Chen itu seperti badut di mata mereka. Hari ini, itu mereka datang hanya untuk membongkar kepura-puraan terakhir mereka agar bisa mempermalukan keluarga Chen itu. Mereka tidak benar-benar berharap kalau Desta mampu menunjukkan dan membeli rumah di sini. Hanya saja villa pusat ini begitu mahal dan mewah sekali, kalau tanpa sengaja mereka merusak sesuatu, apa yang harus mereka lakukan? Dedi seolah tahu apa yang ada di pikiran semua orang. Dedi pun tersenyum dan mencoba menenangkan dengan berkata, kalian semua tidak perlu gugup. Jika benar-benar tanpa sengaja merusak sesuatu di sana, aku keponakan kalian ini akan bertanggung jawab untuk menangani semuanya. Kalian semua naik saja, jangan membuat sopir menunggu lagi. Baginya, walaupun dia tidak sanggup membeli villa pusat, tapi jika benar-benar tanpa sengaja ada yang rusak, mana mungkin dia tidak sanggup untuk ganti rugi. Dia bagaimanapun identitasnya sekarang adalah seorang eksekutif bisnis yang punya harta miliaran rupiah. Jika memberinya sedikit waktu lagi, dia cepat atau lambat pasti bisa membeli pusat. Dedi sangat arogan dan begitu sombong. Dia merangkul pinggang pacarnya lalu naik ke mobil perumahan itu. Ayah dan ibu Dedi melihat ini sehingga mereka tiba-tiba memiliki kepercayaan diri besar di hati mereka. Mereka pun mengikuti anak mereka naik ke mobil. Ayo, ayo, ayo kalian semua naik saja. Hanya untuk melihat-lihat rumah saja kan, kenapa terlalu berpikir banyak begitu? Pasang memanggil dan melambaikan tangan ke semua orang di sana. Semua orang itu pun merasa itu cukup masuk akal jadi satu persatu dari mereka naik mobil perumahan itu. Menunggu mobil perumahan yang kedua datang, sisa orang yang lain pun naik ke mobil kedua lalu dua mobil itu pun melaju masuk dan pergi menuju villa pusat. Sepanjang jalan, semua orang menunjuk dan membicarakan tanaman yang menghiasi di kedua sisi jalan. Dalam nada bicara terdengar kecemburuan melihat keindahan ini semua. Semakin mendekati villa pusat, tanaman yang ada di kedua jalan semakin terlihat sangat mahal harganya. Di sana mereka juga melihat ada sebuah gunung buatan dari batu dan juga kolam buatan. Suara burung dan suara gemericik air terdengar dengan jelas seolah sedang berada di alam liar dan bebas menikmati kenyamanan alam. Memang inilah villa pusat yang sangat mewah dan megah. Tidak hanya pemandangan saja yang begitu indah, tapi tidak ada apapun juga yang tidak akan memuaskan di sini. Di sisi lain, di bawah rumah keluarga Chen, Desta sudah menyalakan mesin mobil Audi A6-nya sedang menunggu Wulan dan Gito dengan senyumnya yang kecut. Vero duduk di bangku penumpang depan, wajahnya juga diliputi ekspresi sedikit tidak enak. Karena Wulan dan Gito sudah yakin sekali kalau Desta tidak akan bisa menunjukkan rumah bagus itu, mereka pun sudah menyiapkan diri untuk dipermalukan. Tapi meskipun dipermalukan, setidaknya mereka tetap harus terlihat elegan. Jadi mereka berdua sedang mencoba-coba baju yang bagus dan berdandan di kamar mereka. Desta bisa memahami kalau Wulan mau berdandan walaupun Wulan sudah paruh baya tapi dia tetaplah seorang wanita. Tapi yang tidak Desta sangka adalah ternyata Gito juga mau berdandan. Hal ini membuat Desta tidak habis pikir. Setelah 2 jam berlalu dengan sia-sia, akhirnya Desta melihat Wulan merangkul lengan Gito dan berjalan turun dari tangga. Begitu melihat dua orang itu, mata Desta menyala dan hanya melihat baju dress yang begitu tidak asing yang dikenakan oleh Wulan. Riasan wajahnya cukup berat dan tenang seolah ada aroma sedikit wanita tua di sana. Karena bagaimanapun wanita yang sudah melahirkan Vina dan Vero yang secantik itu, jadi Wulan pasti ketika muda juga sama cantiknya dengan mereka. Gito mengenakan setelan jas yang bagus, setelan jas yang sudah disetrika tanpa terlihat satu pun kerutan. Uban di kepalanya juga telah diwarnai hitam dengan pewarna rambut sehingga membuatnya tampak 7 atau 8 tahun lebih muda. Vero mengatakan kalau ini adalah pakaian yang dikenakan ayahnya ketika dia menikah. Setelah mereka berdua masuk ke mobil, Desta tersenyum lalu memuji, bibi dan paman terlihat sangat muda dan begitu elegan hari ini. Desta bersedia memuji mereka berdua, terutama karena mereka adalah orang tua Vero. Selama Vero adalah keluarga Chen, nanti ketika dia mau menikah dengan Vero, dia tetap harus bisa lolos restu mereka.
Jadi meskipun tidak menyukai dua orang itu, dia masih terus memaksakan diri menajalin hubungan baik dengan mereka. Siapa juga yang menyangka ucapan ini membuat Wulan dan Gito langsung jadi muram wajahnya. Dan selanjutnya yang ada hanya makian yang tidak diragukan lagi, dasar sampah, apa maksudmu, kamu mau menghina kami tidak tahu malu ya? Tergila-gila berdandan cantik ya? Aku tidak ada maksud ini. Desta tersenyum kecut. Kalau begitu apa maksudmu, jika bukan karena kamu yang begitu sombongnya membanggakan diri kalau punya rumah di Eling Bening di depan Pasang dan mereka semua. Kita mana mungkin mau dipermalukan bersamamu. Lagi pula bagaimanapun akhirnya juga akan dipermalukan, kalau begitu wajar saja kami menghabiskan waktu cukup lama untuk berdandan. Bisa segera mengembalikan martabat kami dengan berdandan begini, apa bukan seharusnya, Kamu malah berani sekali mencibir kami, percaya atau tidak aku bisa menamparmu sekarang juga. Maki Wulan menggertakkan gigi dan sangat marah. Desta tak berdaya dan hanya bisa mengangkat bahunya. Dia malas sekali untuk berdebat dengan mereka. Dia jelas-jelas hanya ingin memuji saja, yang ada malah dimaki seperti ini. Dasar tidak tahu niat baik seseorang. Ya sudahlah, Desta sudah malas mengatakan apa-apa lagi. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Masalah ini sudah sampai di tahap ini, kamu mau maki lagi dan lagi, apa gunanya? Gito yang ada di samping mengerutkan keningnya dan ekspresinya penuh dengan kejengkelan. Walaupun dia tidak memaki-maki seperti Wulan tapi dia juga tidak terlalu suka dengan Desta. Jika bukan karena mau menjaga kesan baiknya, dia rasanya ingin sekali memukul bocah tengik di depannya yang akan mempermalukan mereka itu. Bagaimana dengan Vina, kenapa dia belum datang juga? Di saat inilah, Gito tiba-tiba menyadari kalau dia tidak melihat anak tertuanya. Wulan mendesah pelan lalu berkata dengan dinginnya, Vina juga tidak bodoh kan? Dia mana mungkin mau ikut dipermalukan bersama kita. Dia pergi cari Andre untuk bersenang-senang. Oh ternyata begitu. Bagus juga, setidaknya pengalaman buruk seperti ini jangan biarkan dia mengalaminya. Dia tidak bersalah. Gito mengangguk dan merasa lega dalam hati. Begitu melihat adegan ini, Desta mengerutkan keningnya. Kekhawatiran dan kepedulian Gito dan Wulan terhadap Vina telah mencapai titik di mana tidak perlu disembunyikan sama sekali. Tapi kepedulian mereka terhadap Vero hampir tidak terlihat sama sekali. Yang ada hanya memerintahkan dan makian saja. Adik kakak yang berasal dari orang tua yang sama tapi bagaimana bisa diperlakukan dengan sangat berbeda seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana hasil penyelidikan orang yang disuruh Desta untuk menyelidiki keluarga Chen. Desta dulu menyuruh orang untuk menyelidiki apakah Vero ini benar-benar anak kandung Wulan dan Gito. Sepertinya hasil penyelidikan akan segera keluar. Dengan pemikiran mantap ini, Desta pun melajukan mobilnya menuju wilayah perumahan Eling Bening. Yang membuat Wulan dan Gito sangat terkejut adalah satpam perumahan itu begitu melihat mobil mereka. Dia tidak hanya tidak menghalangi mobil mereka, dia juga tersenyum memberi salam yang sangat sopan seolah sedang memberi salam karena melihat tokoh besar yang hebat dan luar biasa. Tapi mereka tidak terlalu berpikir banyak, hanya berpikir kalau manajemen di Eling Bening ini sangat bagus sekali. Desta, kamu mau membawa kami ke tempat apa? Kenapa masih tidak menghentikan mobilnya? Wulan mengira Desta akan mencari tempat untuk memarkirkan mobilnya lalu baru membawa mereka melihat-lihat rumah. Tapi tidak disangka Desta tidak hanya tidak berhenti tapi dia malah terus mengendarai mobilnya ke arah pusat Eling Bening. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Walaupun dia tidak sanggup membeli rumah di Eling Bening ini. Tapi setidaknya dia memahami kalau orang yang tak ada keperluan dilarang masuk. Pusat tengah Eling Bening adalah sebuah villa yang sangat mahal di seluruh perumahan ini. Tempat itu mana mungkin mereka boleh memasukinya. Desta ini namanya cari mati saja. Apa dia tidak takut akan diusir keluar oleh satpam Eling Bening ya?